Tahukah Anda, meskipun dunia di sekitar kita terasa begitu nyata dan padat saat disentuh, pada kenyataannya, sentuhan hanyalah sebuah ilusi. Mari kita telaah lebih lanjut mengapa demikian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita merasakan sentuhan sebagai interaksi fisik yang langsung dengan suatu benda, memberikan kita kesan bahwa benda tersebut padat, dan kita benar-benar bersentuhan dengannya. Misalnya, ketika tangan kita menyentuh meja, kita merasa seolah-olah materi tangan dan materi meja bertemu secara langsung. Akan tetapi, jika kita melihatnya dari sudut pandang atom, kenyataannya sangatlah berbeda. Materi pada dasarnya, sebagian besar adalah ruang kosong. Jadi, apa yang kita kira sebagai sentuhan fisik yang solid, ternyata adalah fenomena yang lebih rumit, yang didasari oleh interaksi fundamental antar atom, terutama melalui gaya elektromagnetik. Laporan ini akan menjelaskan mengapa pada tingkat atomik sentuhan bukanlah konfisik yang sebenarnya, melainkan sebuah ilusi yang diciptakan oleh gaya-gaya yang bekerja antara atom-atom dari benda yang berinteraksi. Untuk mengerti mengapa sentuhan pada tingkat atomik bukanlah sentuhan fisik yang sesungguhnya, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana atom itu tersusun. Atom, sebagai unit dasar pembentuk materi, terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, yang dikelilingi oleh awan elektron bermuatan negatif. Inti atom berada di tengah atom dan mengandung proton yang bermuatan positif, dan neutron yang tidak bermuatan. Kedua partikel ini terikat oleh gaya nuklir kuat. Meskipun inti atom memiliki lebih dari 99% massa atom, ukurannya sangat kecil dibandingkan dengan ukuran keseluruhan atom, bahkan kurang dari 1/10.000. Bayangkan jika inti atom sebesar kelereng, maka awan elektron akan membentang hingga sebesar lapangan sepak bola. Elektron, di sisi lain, tidak mengorbit inti dalam lintasan yang tetap seperti planet mengelilingi matahari. Sebaliknya, mereka berada dalam wilayah probabilitas di sekitar inti yang disebut awan elektron atau tingkat energi. Awan elektron ini menggambarkan area di mana elektron kemungkinan besar berada. Ukuran keseluruhan atom ditentukan oleh jangkauan awan elektron ini, yang biasanya sekitar 1-2 angstrom. Fakta bahwa sebagian besar volume atom adalah ruang kosong, menjadi sangat penting ketika kita mempertimbangkan interaksi antar atom. Ketika dua benda bersentuhan pada tingkat yang bisa kita lihat, atom-atom di permukaan benda tersebut saling mendekat. Namun, karena sebagian besar atom adalah ruang kosong, kemungkinan inti atom dari satu benda bertabrakan langsung dengan inti atom benda lain sangat kecil dalam interaksi sehari-hari. Interaksi antara atom-atom dan molekul-molekul terutama diatur oleh gaya elektromagnetik, salah satu dari 4 gaya fundamental alam. Gaya ini bekerja antara partikel-partikel yang memiliki muatan listrik. Partikel dengan muatan yang berlawanan akan saling tarik-menarik, sedangkan partikel dengan muatan yang sama akan saling tolak-menolak. Di dalam atom, gaya elektromagnetik bertanggung jawab untuk menjaga elektron tetap berada di orbitnya mengelilingi inti, karena adanya tarik-menarik antara elektron negatif dan proton positif. Gaya ini juga berperan dalam pembentukan ikatan kimia antara atom-atom untuk membentuk molekul. Gaya elektromagnetik memiliki jangkauan yang tak terbatas, meskipun kekuatannya akan berkurang seiring dengan bertambahnya jarak antara partikel-partikel bermuatan. Pada tingkat atomik, gaya ini jauh lebih kuat daripada gaya gravitasi, yang juga merupakan gaya dengan jangkauan tak terbatas, tetapi sangat lemah pada skala partikel. Gaya nuklir kuat dan lemah, dua gaya fundamental lainnya, bekerja pada jarak yang sangat pendek di dalam inti atom, dan tidak terlibat secara langsung dalam interaksi antar atom, yang menyebabkan sensasi sentuhan. Ketika dua benda seperti tangan dan permukaan saling mendekat, interaksi pertama yang terjadi adalah antara awan elektron dari atom-atom di permukaan kedua benda tersebut. Awan elektron dari setiap atom membawa muatan negatif karena adanya elektron di dalamnya. Karena muatan yang sama akan saling tolak-menolak, awan elektron dari dua atom yang berbeda akan saling menolak ketika mereka cukup dekat, sehingga awan-awan tersebut mulai bertumpang tindih. Meskipun awan elektron dapat bertumpang tindih dan bahkan berbagi ruang, dalam kasus sentuhan biasa tanpa pembentukan ikatan, gaya tolak-menolak antara awan elektron menjadi yang paling dominan.
Gaya elektromagnetik adalah kekuatan utama di balik tolakan ini. Besarnya gaya tolakan akan meningkat seiring dengan semakin dekatnya atom-atom. Fenomena ini mirip dengan mencoba mendekatkan dua magnet dengan kutub yang sama. Semakin dekat mereka, semakin kuat gaya tolak-menolaknya. Selain tolakan elektromagnetik langsung antara elektron, faktor lain yang berkontribusi terhadap sensasi sentuhan adalah polarisabilitas atom dan molekul. Ketika awan elektron suatu atom terdistorsi oleh medan listrik atom tetangga, atom tersebut menjadi terpolarisasi, menciptakan dipol listrik sesaat. Interaksi antara dipol-dipol sesaat ini dan dipol-dipol terinduksi, yang dihasilkan juga berkontribusi pada gaya antar molekul, termasuk gaya van der Waals. Meskipun gaya-gaya ini lebih lemah daripada gaya elektromagnetik langsung, mereka tetap berperan dalam interaksi antara atom-atom pada jarak dekat. Selain tolakan elektromagnetik, prinsip fundamental lain dalam mekanika kuantum, yang dikenal sebagai prinsip pengecualian Pauli, juga memainkan peran penting dalam mencegah atom-atom untuk menempati ruang yang sama. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada dua fermion identik dalam suatu sistem yang dapat menempati keadaan kuantum yang sama secara bersamaan. Prinsip pengecualian Pauli secara efektif mencegah elektron untuk menempati ruang yang sama dengan energi dan spin yang sama. Meskipun elektron dianggap separtikel titik tanpa volume fisik, keadaan kuantum mereka dijelaskan oleh fungsi gelombang yang menempati wilayah ruang. Jika kita mencoba memaksakan dua elektron ke dalam keadaan kuantum yang sama, prinsip pengecualian Pauli akan menolaknya. Penolakan ini bukanlah gaya dalam pengertian klasik, tetapi merupakan konsekuensi dari sifat antisimetri fungsi gelombang fermion. Namun, efeknya adalah bahwa materi tampak tidak dapat ditembus pada tingkat atomik. Sensasi sentuhan yang kita rasakan pada tingkat makroskopis adalah hasil gabungan dari tolakan elektromagnetik antara awan elektron atom-atom di permukaan benda yang berinteraksi dan atom-atom di kulit kita. Ketika kita menyentuh suatu benda, atom-atom di tangan kita mendekati atom-atom di benda tersebut. Saat awan elektron dari atom-atom ini saling mendekat, gaya tolak-menolak elektromagnetik menjadi signifikan. Gaya ini mencegah atom-atom dari kedua benda untuk saling menembus. Apa yang kita rasakan sebagai sentuhan sebenarnya adalah gaya tolak-menolak ini, yang bekerja pada atom-atom di kulit kita. Reseptor sensorik di kulit kita mendeteksi gaya-gaya ini dan mengirimkan sinyal ke otak kita, yang kemudian menafsirkannya sebagai sensasi sentuhan dan persepsi tentang kekerasan dan bentuk benda. Pada tingkat atomik, tidak ada kontak fisik langsung dalam arti inti atom dari tangan kita menyentuh inti atom benda. Interaksinya dimediasi oleh gaya elektromagnetik yang bekerja antara awan elektron. Fenomena ini menjelaskan mengapa benda padat tidak saling menembus. Meskipun atom-atom yang menyusun benda sebagian besar adalah ruang kosong, awan elektron mereka menciptakan semacam zona eksklusi yang mencegah atom-atom dari benda yang berbeda untuk menempati ruang yang sama secara bersamaan. Prinsip pengecualian Pauli memperkuat efek ini dengan memastikan bahwa elektron tidak dapat dikompresi ke dalam keadaan kuantum yang sama. Sebagai kesimpulan, apa yang kita rasakan sebagai sentuhan adalah ilusi yang diciptakan oleh interaksi gaya elektromagnetik pada tingkat atomik. Meskipun kita mempersepsikan sentuhan sebagai kontak fisik langsung dengan benda padat, pada kenyataannya, atom-atom yang menyusun materi sebagian besar adalah ruang kosong. Ketika dua benda bersentuhan, awan elektron dari atom-atom di permukaan mereka saling tolak-menolak karena muatan negatifnya. Tolakan ini diperkuat oleh prinsip pengecualian Pauli yang mencegah elektron menempati keadaan kuantum yang sama, menghasilkan sensasi yang kita interpretasikan sebagai sentuhan. Dengan demikian, pada tingkat atomik, tidak ada kontak fisik langsung antara atom-atom dari benda yang berinteraksi. Sebaliknya, sensasi sentuhan adalah hasil dari gaya elektromagnetik yang bekerja antara awan elektron, mencegah interpenetrasi materi, dan menciptakan persepsi tentang kekerasan dan kontak. Pemahaman ini mengungkapkan perbedaan yang menarik antara pengalaman makroskopik kita dan realitas mikroskopik yang diatur oleh hukum-hukum fisika kuantum dan elektromagnetisme. Bagaimana menurut kamu?
Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.